Minal wajibatil qalbiyah. Minal wajibatil qalbiyah ialah sebagian dari kewajiban-kewajiban bangsa hati. Kewajiban bangsa hati al-iman ialah iman. Iman itu percaya ya, bahasa yang ringkas. Al-imanu ialah iman atau percaya billahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban umat Islam itu ya ada dua macam. Satu kewajiban bangsa badan. Kewajiban bangsa badan itu apa? Contohnya ya sholat. Terus badan dohir, maksudnya al-badani al-dohir. Badan yang dohir yaitu sholat, puasa, haji, zakat, itu namanya kewajiban atau ibadah badan yang dohir. Ada juga kewajiban batin, hati, badan yang batin. Nah, diantaranya ini iman kepada Allah. Apalagi selain iman termasuk tafakkur. Tafakkur itu merenung. Bahkan ada sebuah keterangan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sitina sanatan. Merenung 1 jam itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Nah, ini termasuk ibadah hati namanya ya. Tikop ya kan? Kenapa? Tikop juga sama. Tikop kayak berdiam di masjid itu kewajiban batin. Bukan, kalau itikafnya itu badan zahir ya. Nah, batin ini kaitannya dengan iman, dengan renungan, terus apa lagi? Tawakal, pasrah, itu kan perbuatan hati kan? Pasrah kepada Allah, tawakal namanya. Apalagi mengharap rahmat Allah, itu namanya perbuatan hati juga. Atau juga ridho dengan ketentuan Allah, itu perbuatan hati semua. Ibadah hati. Nah, tadi dikatakan bahwa merenung lebih utama, merenung 1 jam lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Nah, merenung sendiri itu ada 5 macam kata ulama. Merenung itu ada 5 macam. Maaf, saya tutup ya. Kalau tutup mending. Tutup gini mending. Jadi weng gitu. Yang kiri. Enggak tahu kenapa, tapi belum saya bawa ke itu, saya biar aja. Jadi merenung itu ada 5 macam kata ulama ya. Yang pertama merenung atau tafakkur tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ini kalau kita merenung kebesaran Allah ya, bagaimana cara Allah menciptakan langit, bumi, planet dan seisinya itu, mengatur segitu banyak planet di ruang angkasa, nggak ada tabrakan gitu ya. Merenung itu akan menambah keyakinan ya. Jadi kata ulama, merenung tentang kekuasaan ayat tanda-tanda Allah akan melahirkan keyakinan, makin yakin kepada kekuasaan Allah. Yang kedua, merenung tentang nikmat Allah. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini sangat banyak. Nah, merenung tentang kenikmatan ini akan melahirkan cinta kepada Allah. Secara akal ya, kita bisa masuk akal semua kayaknya nih. Begini, ada orang sering dikasih sama orang. Si A sering ngasih ke si B. Tiap hari ngasih duit, ngasih makan, ngasih apa. Kira-kira si B cinta nggak pada si A? Kalau sering ngasih. Ada si A sering ngasih hadiah, ngasih uang, ngasih rumah ya. Misalnya nih, kepada si B. Kira-kira si B cinta nggak kepada si A lama-lama? Pasti akan cinta. Karena sering dikasih ya. Nah, kalau kita merenung tentang nikmat Allah, kan banyak sekali yang Allah kasih kepada kita ini. Ya. Kasih hidup, kasih macam-macam di Allah semua ini yang ada. Kita renungin tentang nikmat itu, maka akan melahirkan cinta kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi merenung tentang nikmat akan melahirkan cinta kepada Allah. Yang ketiga merenung tentang janji Allah.
merenung tentang janji Allah. Allah telah berjanji. Contoh, barang siapa yang baca Al-Quran satu ayat, satu huruf, pahalanya 10 ya. 10 pahala. Nah, merenung tentang janji Allah ini akan melahirkan semangat untuk ibadah. Raubah bahasa Arabnya, raubah. Melahirkan semangat untuk ibadah. Orang yang berinfak fisabilillah, satu kali infak dilipat gandakan menjadi sampai 700. Orang yang pokoknya janji-janji Allah itu betul-betul tidak masuk akal ya. Kalau kita kan perhitungan ngasih gaji ke orang tuh. Andai kita jadi bos ngasih gaji kan perhitungan. Masa kerja gini mesti gaji sekian gitu kan. Tapi kalau Allah kan tidak. Satu kali kebaikan dibalas 10. Kan jauh sekali. Nah, jadi ketika kita merenung tentang janji-janji Allah yang sangat banyak ini akan melahirkan semangat untuk beribadah kepada Allah. Terus yang apa? Yang keempat ya? Hah? Sekarang yang keempat. Yang keempat ialah merenung tentang ancaman Allah, siksaan Allah. Allah mengancam barang siapa yang enggak sholat misalnya akan dihukum sekian tahun. Satu kali sholatan ditinggalkan dengan sengaja hukumnya sekian tahun misalnya. Nah, ini akan melahirkan betul-betul takut ketika mau meninggalkan perintah Allah.